Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pridia Ganestia. Di sini saya akan membuat video tentang meragakan gitu ya, tenaga geologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Pertama yaitu ada tenaga endogen. Nah, tenaga endogen ini merupakan tekanan terhadap lapisan-lapisan batuan pembentuk litosfer atau adanya aktivitas magma. Di dalam tenaga endogen itu ada tektonisme, kemudian ada vulkanisme dan sisme. Nah, tektonisme itu merupakan tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan adanya perubahan letak yang disebut dislokasi atau perubahan bentuk yang disebut dengan deformasi. Kemudian berdasarkan luas dan waktunya itu dibagi menjadi gerakan epirogenetik dan orogenetik. Pertama ada gerakan epirogenetik. Ini merupakan pergeseran kulit bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Contohnya yaitu adanya penenggelaman benua Gondwana menjadi sesar Hindia saat ini. Kemudian untuk epirogenetik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Berikut ada industri ya mengenai epirogenesa positif. Itu permukaan laut itu seakan-akan naik, dimana permukaan laut itu lebih tinggi daripada daratan. Kemudian untuk epirogenesa negatif itu permukaan laut itu seakan-akan turun sehingga daratan itu lebih tinggi daripada permukaan laut. Itulah ilustrasi tentang epirogenetik. Kemudian yang kedua itu ada gerak orogenetik. Itu kebalikan dari epirogenetik, di mana ini pergeseran kulit bumi yang terjadi relatif cepat dan waktu yang begitu cepat. Kemudian contohnya yaitu pembentukan pegunungan-pegunungan yang ada di bumi saat ini seperti pegunungan Andes, Rocky Mountain, kemudian Sirkum Mediterania. Untuk gerakan orogenetik ini terjadilah proses lipatan dan patahan. Untuk proses lipatan ini yaitu suatu bentuk kulit bumi berbentuk lipatan seperti gelombang dapat dilihat dari gambar tersebut yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar. Dilihat ya, panahnya itu mendatar dengan arah yang berlawanan sehingga lapisan-lapisan batuan di sekitarnya itu terlipat dan membentuk lipatan puncak yang disebut dengan adrikin, serta kemudian untuk lembahnya itu disebut dengan siklin. Kemudian lipatan ini terbagi gitu menjadi 5 bagian, maksudnya ada 5 jenis. Yang pertama tuh lipatan tegak, dilihat ya dari gambar paling atas di mana sumbunya itu tegak gitu. Kemudian ada lipatan miring di mana sumbunya terlihat miring. Kemudian yang ketiga yaitu ada overflow. Ini terjadi karena adanya tekanan yang bekerja pada salah satu sisi yang lebih kuat sehingga sisi tersebut itu akan terlipat sesuai dengan arah lipatannya. Kemudian yang D itu ada Decouberneau. Ini terbentuk saat lipatan yang satu tuh menekan sisi yang lain sehingga menyebabkan sumbu lipatan tuh hampir datar. Kemudian yang terakhir itu ada overthrust. Ini terbentuk karena tenaganya tuh tekan menekan satu sisi dengan kuatnya hingga menyebabkan lipatan menjadi retak. Jadi ada tenaga sama-sama kuat di antara sisi tersebut sehingga terjadi retakan. Yang selanjutnya itu patahan. Tenaga endogen yang bekerja di sini pada batuan yang padat dan keras dengan waktu yang relatif cepat sehingga tekanan itu tidak sempat melipat melainkan retak-retak sehingga bahkan akhirnya mengalami patahan. Dapat dilihat di situ terjadi patahan di mana gerakan tuh saling berlawanan. Selanjutnya yaitu tentang patahan. Di sini ada graben di mana wilayahnya lebih rendah daripada wilayah sekitarnya. Kemudian ada horst, dia tuh lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Kemudian ada slip yaitu patahan mendatar. Kemudian vulkanisme, ini semua peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi.
dapat dilihat di situ gambar ada penampangan gunung api. Kemudian ada vulkanisme, ini ada intruksi magma. Ini merupakan terobosan magma ke dalam lapisan litosfera tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Intruksi magma ini dibedakan menjadi 5, ada batolit, intruksi datar, lakolit, gang, kemudian ada diatrema. Di situ dapat lihat ya, ada lakolit, kemudian ada sil, kemudian ada diatrema. Lihat di gambar tersebut. Untuk ekstrusi magma itu proses keluarnya magma dari dalam bumi dan sampai ke permukaan bumi. Materi hasil ekstruksi magma ini adalah lava, lahar, eflata, kemudian ada ekhalasi. Menurut tempat keluarnya magma ini, erupsi ini dapat dibedakan. Pertama ada erupsi linear, di mana peristiwa keluarnya magma ini melalui celah atau retakan yang memanjang sehingga terjadilah deretan gunung api. Kemudian erupsi areal, itu di mana letusan yang terjadi jika letak magma dekat dengan permukaan bumi. Kemudian magma itu membakar atau melelehkan lapisan batuan yang berada di atasnya sehingga membentuklah lubang yang besar di permukaan bumi. Kemudian ada erupsi sentral, ini jika letusan yang terjadi keluar melalui sebuah lubang yang membentuk gunung api yang terpisah-pisah. Kemudian ada erupsi sentral, ini menghasilkan 3 bentuk gunung api. Yang pertama gunung api perisai, ini sebuah gunung api yang dimana alasnya tuh luas gitu, kemudian lerengnya juga landai. Ini merupakan hasil erupsi infusif magma yang cair, contohnya gunung api yang ada di Kepulauan Hawaii. Selanjutnya itu ada gunung Mar, itu hasil erupsi eksplosif yang tidak terlalu kuat dan hanya terjadi sekali, contohnya gunung api Lamongan di Jawa Timur. Kemudian ada gunung api Strato, ini contohnya itu gunung api Kerinci, kemudian Merapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini kita membahas tentang tenaga endogen, selanjutnya akan disambung tentang tenaga eksogen. Sekian dari saya, terima kasih.